Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu yang suci dan yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 12 hingga ayat 13. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Versi terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkan sebagai berikut. Mendengar itu, Pilatus berusaha membebaskan Yesus, tetapi para pemimpin Yahudi berteriak, "Orang yang mengaku sebagai raja berarti melawan raja tertinggi di Roma. Kalau engkau membebaskan dia, berarti engkau juga melawan raja tertinggi." Mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh supaya Yesus dibawa keluar. Lalu dia duduk di kursi pengadilan. Tempat itu disebut lantai batu, dan dalam bahasa Ibrani disebut Gabata. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menarik ya. Nah, Pilatus berada di dalam pengadilan. Dan sebagaimana saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa pengadilan adalah tempat penegakan keadilan dan kebenaran. Namun di sini kita melihat hal yang berbeda. Justru di dalam pengadilan kita tidak melihat keadilan dan kebenaran. Pilatus sudah berulang kali dengan teliti menanyakan atau mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepada Yesus. Dan dia tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Claudia, istri Pilatus, mengingatkan suaminya bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi Pilatus tidak berani bertindak atas nama keadilan dan kebenaran. Sebaliknya, dia justru berkompromi dengan orang-orang yang menentang keadilan dan kebenaran. Pilatus berusaha membebaskan Yesus, tetapi segala usaha itu sia-sia. Sebaliknya dia harus mendengar, dia harus berpikir bahwa kalau dia tetap bertindak adil dan benar, maka jabatannya, kedudukannya bisa hilang. Nah, para pemimpin Yahudi berteriak. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Pilatus hendak membebaskan Yesus, para pemimpin Yahudi, para pemimpin, bukan masyarakat kecil, bukan wong cilik, tapi para pemimpin, artinya orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang semestinya tahu tentang keadilan dan kebenaran. Justru mereka yang berteriak, justru mereka yang menolak dan menentang keadilan dan kebenaran,
Dan mereka berkata, orang yang mengaku sebagai raja berarti melawan raja tertinggi di Roma. Kalau engkau membebaskan dia, berarti engkau juga melawan raja tertinggi. Nah, mereka tetap, orang-orang Yahudi ini tetap bersikeras. Mereka menolak dan mereka menginginkan Yesus disalib karena Yesus dianggap, atau Yesus mengatakan dia adalah raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi orang-orang Yahudi tidak melihat persoalan yang sesungguhnya. Maka Pilatus pun daripada kehilangan jabatan, daripada dia menjadi konflik dengan raja di Roma, maka dia mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, oleh orang banyak yang terus berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu dia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang disebut Litostrotos dalam terjemahan baru. Litostrotos itu artinya lantai batu. Ada batu, ya, lantai batu atau kursi yang terbuat dari batu. Nah, dan di dalam bahasa Ibrani disebut Gabata. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jabatan yang disandang oleh Pilatus tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran, tapi justru berkompromi. Bagaimana dengan kita? Banyak orang yang dipercayakan duduk di dalam pengadilan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sudahkah saudara benar-benar menjalankan keadilan dan kebenaran? Atau masih kompromi dengan dosa demi dosa? Mari kita berdoa. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami tidak lagi kompromi dengan dosa, tetapi kami boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu boleh melakukan keadilan dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.